Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Novitasari dengan NPM 24592011019. Saya dari kelas 4B, Prodi Sistem Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS saya mengenai simulasi insiden dan analisis manajerial keamanan informasi, khususnya pada kasus penyalahgunaan voucher di sektor e-commerce. Presentasi ini akan membahas secara mendalam mulai dari kronologi insiden, dampak kerugian finansial sebesar 4,7 miliar rupiah, hingga strategi mitigasi resiko yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Hartono, SPD MTI. Nah, sekarang kita langsung masuk saja. Ini saya sudah membuat laporan UTS, yaitu simulasi insiden dan analisis manajerial keamanan informasi dengan tema penyalahgunaan voucher e-commerce. Nah, di sini kita masuk ke dalam PPT-nya yang sudah saya buat. Nah, di sini ada penyalahgunaan voucher, analisis manajerial dan simulasi insiden keamanan informasi pada sektor e-commerce PT Belanja Nusantara. Insiden ini merupakan kasus phone sistematis yang menargetkan platform e-commerce PT Belanja Nusantara melalui penyalahgunaan voucher promo. Nah, selanjutnya di sini kita masuk analisis insiden utama. Ini ada kerugian finansialnya, yaitu estimasi kerugiannya bisa mencapai 4,7 miliar dari total lebih dari 12.000 transaksi fraudulent hanya dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya jenis ancaman, yaitu dikategorikan sebagai bisnis logik abuse, di mana pelaku mengkualifikasi celah dari validasi voucher menggunakan metode akun farming atau pembuatan banyak akun palsu dan penggunaan ulang voucher. Nah, selanjutnya ada dampak SIA, yaitu prinsip integrity atau integritas terganggu secara kritis karena adanya manipulasi data penggunaan voucher secara sistematis di dalam sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke kronologi atau kejadiannya. Tanggal 1 Maret diadakan program peluncuran promo Belanja Seru Mart Sale. Pada tanggal 18 sampai 20 Maret, eksploitasi mulai terjadi dan kode voucher tersebar luas di luar kendali perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret, sistem mendeteksi anomali yang diikuti dengan penerapan patch atau perbaikan sistem darurat. Dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret, tim melakukan investigasi forensik dan menyusun laporan insiden secara lengkap. Selanjutnya ada dampak bisnis strategis. Selain kerugian finansial, insiden ini memberikan dampak strategis lainnya. Yang pertama ada operasional. Fitur voucher terpaksa dinonaktifkan selama 3,5 jam yang mengganggu pengalaman berbelanja pengguna normal. Selanjutnya ada reputasi. Munculnya resiko kehilangan kepercayaan dari mitra merchant dan potensi publisitas negatif. Yang terakhir ada hukum, yaitu perusahaan menghadapi resiko sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 karena dianggap lalai dalam melindungi data akun pengguna. Selanjutnya analisis risiko dan keamanan, yaitu ada penilaian risiko utama. Dokumen ini
mengidentifikasi beberapa skenario risiko utama dengan level high dan critical, terutama pada eksploitasi logika bisnis dan pembuatan akun palsu. Selanjutnya ada kelemahan dan tata kelola, di mana itu teknologi. Validasi voucher hanya dilakukan di sisi pengguna tanpa ada pembatasan frekuensi akses yang kuat di sisi server. Nah, selanjutnya di sini ada proses. Tidak adanya simulasi kecurangan atau phone simulation sebelum promo diluncurkan dan lambatnya prosedur eskalasi saat masalah muncul. Yang terakhir ada budaya atau SDM. Tim engineering kurang memahami prinsip Square by Design, membangun keamanan sejak tahap awal pengembangan fitur. Selanjutnya ada rekomendasi manajerial, yaitu ada mitigasi dan perbaikan SOP. Server-side validation, itu wajib verifikasi request claim di layar back-end. Selanjutnya ada threshold, peringatan otomatis jika lonjakan pengguna voucher mencapai batas normal. Selanjutnya ada zero tolerance policy, kebijakan blokir permanen bagi akun yang terbukti fraud. Selanjutnya di sini ada visi jangka panjang, yaitu fokus pada otomatis keamanan menggunakan machine learning untuk mendeteksi fraud. Target akurasi 95%, penerapan sistem dinamik tokenization untuk setiap voucher. Target keamanannya 85% dan meningkatkan maturitas short SLDLC. Targetnya 75%. Nah, sebagai kesimpulan, insiden penyalahgunaan voucher ini merupakan peringatan penting bagi kita bahwa keamanan bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal ketajaman logika, bisnis dan tata kelola yang responsif. Dengan demikian, mengimplementasikan rekomendasi strategis yang telah saya paparkan, terutama penguatan server-side validation dan adaptasi deteksi fraud berbasis AI, kita tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga membangun ekosistem e-commerce yang lebih tangguh dan terpercaya bagi mitra maupun pengguna kita. Dengan demikian, presentasi laporan UTS Manajemen Keamanan Sistem Informasi ini saya sampaikan. Saya harap analisis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem keamanan di masa depan. Terima kasih atas perhatian Bapak Hartono dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos.